Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nessa Roslita Dewi. Pada kesempatan kali ini mari kita membahas kembali buku karya Tan Malaka yang berjudul Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Dan pada kesempatan kali ini mari kita membahas bersama-sama bab 5, yakni yang berjudul Dialektika. Dialektika ini terbagi menjadi beberapa pasal. Pasal yang pertama adalah munculnya persoalan dialektika. Jika sesuatu yang kita pelajari sebelumnya itu pasti akan menjawab suatu pertanyaan-pertanyaan yang masuk logika. Namun bagaimana jika suatu pertanyaan itu sudah tidak bisa disampaikan lagi dengan pernyataan logika, dengan sesuatu yang logika? Maka dialektika ini adalah sebuah jawaban dari pertanyaan tadi. Sampai sekarang kita membahas sesuatu yang berhubungan atau berkaitan dengan logika atau cara berpikir, yang mana logika ini berarti ketika dia mengatakan iya, itu berarti iya, bukan tidak. Tapi ketika kita menjawab tidak, berarti itu tidak, bukan iya. Jadi dia konsisten, dia adalah suatu kekonkretan fakta yang mana dapat diuraikan dengan pemikiran kita. Nah, ketika sebuah pertanyaan itu tadi sudah tidak bisa dijawab dengan iya atau tidak, maka perlunya dialektika dengan cara beberapa metode. Pertama itu adalah waktu. Contoh yang diberikan Tan Malaka pada bagian waktu ini adalah seorang filsuf yang bernama Thomas Edison. Nah, yang mana ia diibaratkan sebagai waktu kecil dia sampai diusir gurunya dikarenakan bodoh. Tapi sejarah tidak bisa mengatakan dia terus bodoh, karena waktu itu terus berkembang dan kemudian menjadikan Thomas Edison ini sebagai seorang yang cerdas gitu. Nah, itu tidak bisa kita pikirkan secara logika saja, maka perlunya waktu itu yang bisa membuktikan bahwasanya seseorang itu bisa berubah. Kemudian bagian yang kedua itu adalah saling berhubungan dan saling bersenyawa. Di sini Tan Malaka menyebutkan ada dua biolog besar, yaitu Linnaeus dan juga Darwin, yang mana mereka memiliki pengertian masing-masing tentang apa itu saling berhubungan dan bersenyawa. Kalau misalkan Linnaeus bilang bahwasanya setiap spesies itu memiliki bagiannya masing-masing. Baik itu tumbuhan maupun hewan, dia tunggal, tidak ada seluk-beluknya yang menyamai dengan jenis yang lain. Sedangkan di sini Darwin mengaitkan bahwasanya satu unsur ke unsur lain itu pasti ada kaitannya. Yang mana teori Darwin ini sampai saat ini pun terkenal dengan teorinya, yang mana membicarakan bahwasanya kera itu adalah transformasi menjadi manusia. Itu adalah teori Darwin, sangat berbanding balik dengan Linnaeus yang mengatakan bahwasanya setiap jenis baik tumbuhan maupun hewan itu adalah tunggal. Yang ketiga, bagian ketiga adalah kontradiksi. Kontradiksi ini adalah suatu keputusan yang mana diambil dari sebelah pihak. Contohnya kita tidak bisa kata ya atau tidak pada sebuah penghakiman, karena pada sesungguhnya keadilan itu tidak benar-benar ada, itu abstrak. Maka dari itu kita harus berpihak dengan satu sudut pandang. Kemudian bagian keempat adalah gerakan. Dialektika itu disebut sebagai pemikiran dengan gerakan. Sesuatu itu pasti dia bergerak, dia tidak mungkin berhenti di situ saja. Maka dari itu gerakan ini adalah sesuatu metode yang mana jika ada suatu pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan kata ya dan tidak, maka ini adalah salah satu metodenya. Seperti contoh suatu bola yang bergerak, kita tidak bisa mengatakan bahwa ya bola itu bergerak, karena memang tadi dia tuh tidak bergerak. Tapi ketika kita bilang tidak bergerak, pada kenyataan kita melihat bahwasanya bola itu bergerak. Jadi dialektika ini bisa juga disebut sebagai ilmu kontradiksi. Itu berpikir dengan memperhatikan masa benda itu sendiri, hilang dan timbul, dan juga hidup dan mati. Itu sangat penting. Mungkin hanya itu penjelasan sedikit dari saya, dan nanti akan dilanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.